Halo teman-teman, nama saya Jessica Angel Natalia Yudi Putri. Hari ini saya akan membagikan kritik sastra novel yang telah saya baca, yaitu Capital Letters karya dari Jocelyn Suherman. Selamat menonton teman-teman, semoga kalian menikmati video saya. Oke, jadi saya akan memulai kritik sastra dari novel Capital Letters karya Jocelyn Suherman. Jadi isi-isi dari kritik sastra novel yang akan saya bahas kali ini ada 4 bagian, yaitu pendahuluan, hasil dan pembahasan, kelebihan dan kekurangan, serta kesimpulan yang akan saya bahas di akhir video. Jadi untuk pendahuluan dari kritik sastra novel ini adalah untuk sepanjang sejarah milenium, kritik sastra adalah disiplin ilmu yang dikhususkan untuk analisis dan interpretasi teks sastra. Akar dari kata ini sendiri berasal dari Yunani kuno, tempat para pemikir seperti Plato dan Aristoteles menetapkan teori pertama tentang nilai dan peran sastra dalam masyarakat. Kritik sastra telah berubah seiring berjalannya waktu, seiring dengan perubahan ideologis filosofis, bentuk sastra, dan gerakan budaya. Melalui berbagai pendekatan teoritis, kritik sastra sendiri dapat memperkaya pemahaman kita tentang sastra dan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Novel Capital Letter sendiri menceritakan tentang dua mahasiswa kampus DWU, Shilo Hanukah, seorang gadis populer yang disukai banyak orang, yang harus dipasangkan dengan Abil Isaya, cowok dingin, untuk menjadi mentor adik tingkat mereka. Nah, di sini Shilo Hanukah akhirnya jatuh cinta dan jatuh hati kepada Abil Isaya, dan pada akhirnya dia harus mengetahui bahwa Abil Isaya telah mempunyai pujaan hatinya sendiri. Dari situ cerita baru mulai menjadi seru. Lalu hasil dan pembahasan dari novel Capital Letters karya Jocelyn Suherman ini mempunyai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan cinta anak-anak muda menurut analisis karya sastra. Di sini saya akan membahas 3 isu yang telah ada di dalam novel ini, yaitu isu tentang patah hati dalam cinta atau heartbreak, dan isu dalam miskomunikasi dalam suatu hubungan, yaitu communication issues, dan kemudian isu cinta yang bertepuk sebelah tangan atau unrequited love. Yang pertama-tama akan saya bahas adalah isu tentang patah hati dalam cinta atau heartbreak. Saya menaruh satu kutipan di sini yang bisa dibaca. Ketika mendengar itu, Shilo benar-benar merasakan sakit hati karena semuanya mendadak jadi nyata. Gadis itu seharusnya tahu kalau kemungkinan hal ini terjadi hampir 100%. Seharusnya ia bisa mengatur perasaannya sendiri, karena peluang Abil menyukai orang lain itu cukup besar setelah ia mendapati album Spotify itu tadi pagi. Namun, setelah mendengarnya langsung dari mulut Abil, Shilo tak pernah menyangka kalau hal ini sungguh terjadi. Petikan di atas mengulas tentang tokoh Shilo yang sedang sakit hati dan sedang diangan-angan percaya dan tidak percaya, karena baru saja mendengar secara langsung bahwa orang yang disukai telah memiliki pujaan hatinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh Shilo sedang mengalami patah hati yang begitu besar, ke titik di mana ia tidak bisa percaya. Salah satu contoh patah hati yang dialami seseorang yang terkenal adalah Miley Cyrus, yang terang-terangan berkata bahwa ia merasakan sakit hati terbesar hingga takut mencari cinta yang baru loh teman-teman, karena perceraiannya dengan sang mantan suami, yaitu Liam Hemsworth. Ia membutuhkan waktu yang begitu banyak loh agar bisa benar-benar melangkah maju dari patah hati yang telah ia alami. Aku yakin banyak anak-anak muda maupun orang tua yang pernah mengalami patah hati yang diakibatkan rasa cinta yang begitu besar. Isu kedua yang dibahas di dalam novel ini adalah isu tentang miskomunikasi dalam suatu hubungan atau communication issues. Dan di sini saya menaruh satu kutipan, Abil tidak memberikan kabar ke Gilsha. Mereka lost contact begitu saja. Memang selama ini selalu seperti itu. Kalau tidak si laki-laki yang memulai, maka room chat itu akan kosong. Sampai dengan hari Sabtu ini, di mana Abil akan datang ke reuni SMA, ia masih tidak ada tanda-tanda ingin mengirimkan chat pada Gilsha. Entahlah, Abil merasa dirinya tidak dihargai sama sekali kemarin. Ia ingin sesekali Gilsha menyadari sikapnya yang melukai hati Abil. Nah, kutipan di atas membahas tentang bagaimana tokoh Gilsha dan Abil yang saat itu sedang berstatus sebagai pacar satu sama lain, mereka berargumen, berdebat, dan kemudian saling memotong tali komunikasi karena mereka saling emosi ya. Hal ini terjadi karena tokoh Abil saat itu percaya dirinya tidak melakukan kesalahan apapun pada pacarnya. Namun, sebaliknya tokoh Gilsha merasa bahwa Abil telah melukai hatinya karena melakukan hal yang salah. Hal ini bisa terjadi kepada semua hubungan atau ikatan loh teman-teman, bukan hanya dalam hubungan pacar. Contohnya bisa saya kaitkan dengan diri saya ketika saya sedang berdebat dengan ibu saya, maka ada waktu di mana kami berdua bisa saling memutuskan ikat komunikasi untuk beberapa waktu saking kebawa emosi ya teman-teman. Kemudian pada akhirnya kami menciptakan yang dinamakan communication issues. Isu yang terakhir yang akan saya bahas dari novel ini yaitu isu tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan atau unrequited love. Di sini saya menaruh 2 kutipan. Senyum tulus Shilo yang tadinya muncul mendadak palsu setelah tahu kenyataan itu. Hatinya kembali merasakan sakit, lebih sakit dari yang sebelumnya. Ketika gadis itu sudah menutup pintu kamar, ia menghembuskan napas pelan.
Gadis itu masih berada di balik pintu dengan bayangan senyum Abel tadi. Kini dirinya sadar kalau ia benar-benar tengah patah hati. Dua kutipan di atas menggambarkan tokoh Abil yang baru saja berbaikan dengan pacarnya yaitu Gilsha. Tokoh Shiloh yang mendengar hal ini harus berpura-pura bahagia dong untuk Abil, walau sebenarnya ia tahu jauh di dalam hatinya ia sangat menyukai Abil, dan ia harus menerima cintanya yang dinamakan unrequited love atau cinta bertepuk sebelah tangan. Isu ini mempunyai contoh dari aktris terkenal nih teman-teman, Nicole Kidman, yang mengakui di sebuah acara late night show bahwa dirinya sempat menyukai Jimmy Fallon. Namun karena dirinya berpikir bahwa Jimmy terlalu keren dan tak acuh kepadanya yang pada masa itu lagi PDKT nih, yang coba PDKT sama Jimmy, maka ia menganggap cintanya adalah cinta satu sisi atau cinta bertepuk sebelah tangan ya. Masalah ini tentu banyak kita jumpai pada hubungan orang-orang ya, terlebih anak-anak muda seperti kita ya kawan-kawan yang sedang dimabuk asmara. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan novel ini yang telah saya baca. Kita mulai dari kelebihan dulu ya teman-teman. Yang pertama ada pesan dan amanat dari novel ini. Pesan dalam novel ini sebenarnya tergolong banyak, namun yang paling mencolok adalah tentang cinta yang terhalang atau unrequited love tadi ya teman-teman. Awalnya pembaca kita akan menduga bahwa memang hanya Shiloh yang menyukai Abil. Abil seperti tidak tertarik sama sekali terhadap Shiloh, terlebih karena ia sudah mempunyai pacar atau kekasih hati sendiri. Namun, halaman demi halaman yang kita baca, kita akan lebih mengerti mengapa cinta mereka berdua pada akhirnya memang sama, memang seimbang. Pembaca akan menduga buku ini awalnya tuh hanya tentang cinta satu pihak lah, yang kenyataannya mungkin akan menjadi cinta yang terhalang dan kemudian musnah. Dan akhir dari cinta terhalang ini malah menjadi cinta yang terwujudkan dan nyata pada akhirnya. Yang kedua ada menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari ya. Penulis juga berhasil dalam melakukan ini, yaitu menulis novel yang mengandung bahasa yang mudah dimengerti. Jika kadang penulis lain suka menulis gaya bahasa yang terlalu informal sampai ke titik tulisannya seperti dihiperbolakan ya, kawan-kawan seperti lebay. Penulis novel ini sukses dalam memilih kata-kata yang tepat, tidak kurang dan juga tidak lebih, pas ya kawan-kawan. Penulis juga berhasil membuat pembaca sangat menyukai penokohan Abil, yang dingin namun sangat hangat setelah orang-orang mengenalnya lebih dalam lagi. Dan saya berani mengatakan dari sekian banyaknya karakter di novel ini, Abil bisa dibilang karakter dengan penokohan terbaik yang ada di novel ini. Dan yang terakhir adalah cerita ini sangat ringan ya kawan-kawan, sehingga bisa dinikmati semua kalangan pembaca. Lalu ada kekurangannya, yang pertama-tama sayang sekali ya, alur yang terasa seperti diburu-burukan dan dicepat-cepatkan oleh penulis. Saat membaca novel ini kesannya seperti cepat banget gitu habisnya. Seperti di bagian akhir-akhir saat Abil sudah mulai berpacaran dengan Shiloh, rasanya tuh sangat mendadak. Karena Abil baru saja putus dengan Gilsha. Jadi yang awalnya Shiloh sadar dia suka Abil, kemudian Abil langsung putus dengan pacarnya dan kemudian mereka langsung PDKT dan pacaran. Itu sangatlah cepat ya alurnya. Dan yang kedua ada penokohan dan karakter Shiloh. Di sini pembaca mungkin rata-rata pembaca bisa merasa dan berkesan bahwa Shiloh nih terkesan sombong, sangat manja dan tidak bersyukur terhadap hal-hal kecil. Dan seiring waktu hingga akhir halaman buku tidak ada kemajuan dalam pembangunan karakter dan penokohan Shiloh. Ini bisa menjadi faktor mengapa banyak pembaca setuju jika Abil pantas mendapatkan yang jauh lebih baik dari Shiloh. Dan terakhir ada beberapa bagian cerita yang terlalu klise untuk dibaca atau jika diartikan terlalu gampang untuk ditebak dan juga terlalu sering diulang oleh novel-novel lain, jadi bukan hal yang baru di novel ini. Kesimpulan dari novel yang telah saya baca ini adalah novel Capital Letters karya Jocelyn Suherman ini merupakan tulisan yang sangat cocok dan ringan untuk dibaca bagi para anak muda yang ingin merasakan cinta sejati yang lucu-lucu, imut-imut gitu. Banyak pelajaran dari isu mengenai apa saja yang akan dialami ketika menjalani cinta yang bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang telah saya bahas tadi. Novel ini bisa memotivasi para remaja, anak muda, maupun orang tua untuk tetap percaya kepada cinta walau memang terlihat sangat mustahil untuk tergapai. Oke teman-teman, segitu saja untuk kritik sastra novel yang telah saya baca kali ini. Ketemu teman-teman lagi di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton dan mendengarkan saya. Saya Jessica Angel pamit.